Jadi, teman-teman, seperti yang sering aku sampaikan selama ini eh, potret dari Teh Feby yang handle kelas Abundant Revolution bareng aku. Kita punya Iya, banyak kesamaan sebenarnya ya. eh Mungkin aku pengen ngawalinya dari mana ya? Gini, Feb. Kita itu kan ya, punya banyak kesamaan dalam konteks kegiatan-kegiatan sosial gitu, kegiatan-kegiatan berbagi gitu ya. Dan iya, itu yang membuat aku kemudian nyaman banget gitu bersahabat dengan Teh Feby gitu karena ada kesamaan visi untuk kemudian memikirkan nasib banyak orang, tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri atau keluarga aja gitu Feby ya. Nah, betul, betul Bang. mungkin bisa diceritakan gitu, gimana sih awal mula tertarik dengan kegiatan-kegiatan berbagi, peduli sama orang lain gitu. Itu mungkin bisa di-sharing ke teman-teman dulu, Feby. Oh, silakan. Iya, ya. Jadi berawal dari sebuah kesadaran sih Mas Hendra. Jadi semua berawal dari sebuah kesadaran. Jadi pada saat waktu tahun 1999, aku tuh belajar filsafat sampai 16 tahun Mas, sampai Ya, 2022. Nah, sejak awal belajar filsafat itu sudah mulai ditanamkan atau dikasih tahu bahwa hidup itu satu sama dan terhubung. Jadi aku, Mas Hendra, teman-teman itu kan secara umum gitu ya istilahnya berasal dari cahaya yang sama, bisa dikatakan gitulah kalau umum gitu. Di mana ada cahaya di atas cahaya, kita percikannya dia, kita kan dari jiwa yang satu, dari yang satu lah istilahnya. Kita satu dan terhubung. Artinya ketika Allah atau Tuhan atau semesta atau siapapun itu kita sebut gitu istilahnya Mas. Ketika ada rezeki datang ke kita, karena kita satu sama dan terhubung, artinya uang itu masuk. Contoh misalnya aku dapat gaji karena kerja nih di satu perusahaan, dapat gaji 30 juta misal. Ketika gaji itu masuk ke aku, ketika aku memahami dalam sebuah kesadaran bahwa aku sama dan terhubung dengan saudara-saudara kita yang lain, aku adalah kamu, kamu adalah aku, sama satu jiwa, artinya rezeki yang 30 juta itu tidak hanya milik aku, Mas. Gitu. Jadi rezeki itu diberikan kepada aku untuk pada akhirnya juga jadi jembatan di mana semesta yang maha baik atau Allah yang maha baik atau apapun nama itu disebut mengalirkan cinta murni tanpa batasnya lewat uang itu gitu. Untuk pada akhirnya kita, aku dan semua teman-teman, aku misalnya jadi jembatan kebaikan di mana kebaikan itu mau mengalir lewat tubuhku gitu. Jadi di sekolah filsafat itu tuh aku belajar bahwa sebenarnya kebaikan itu hanya milik dia gitu. Semua yang kita miliki kebaikan, pujian dan segalanya, kita hanya sebagai ruang tempat sebuah kebaikan itu lewat. Jadi dari sebuah kesadaran Mas bahwa rezeki itu datang untuk pada akhirnya jadi rezeki aku dan juga ada rezeki teman-teman yang lain karena kita satu sama dan terhubung. Gitu Mas Hendra. Jadi inti substansi berbaginya sih lebih kepada mengalirkan energi cinta tanpa batas itu sih, karena di situ ada kebahagiaan yang kayaknya nggak bisa diterjemahkan sama kata-kata tuh pada saat kita mendelivery cinta lewat uang gitu. Ngelihat senyumnya, ngelihat bahagianya, melihat mereka tertolongnya itu ada satu vibrasi yang kebahagiaan nggak ternilai. Gitu Mas Hendra. Substansinya sih lebih seperti itu sih intinya. selama ini Feby kan ikut banyak kelas pengembangan diri gitu ya. Ya, Dan kelasnya itu nggak mahal. Nggak, sorry, nggak nggak murah. murah. Nggak murah gitu. Ada yang Iya, di atas 20 juta, ada yang yes, 60 juta, segala macam. iya, Dan kemudian kita pengen share ini ke teman-teman, khususnya teman-teman yang menengah ke bawah gitu kan. Nah, iya, aku mungkin mau untuk TVB untuk berbagi gitu. Bagaimana kemudian lika-liku mengikuti kelas itu, karena problemnya, Teh, ketika iya. kemudian teman sudah ikut kelas yang mahal-mahal itu, susah untuk kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya tetap stuck aja gitu, nggak berubah-berubah itu. Gimana itu? Iya, itu juga aku alami, Mas Hendra, aku alami.
Jadi semua berawal dari sebuah cerita di tahun 2019. 2019 at least kurang lebih 5 tahun yang lalu, Mas Hendra ya. Ya, ya. Nah, di 2015 itu kebetulan kan aku dan keluarga itu bisnis motor Harley Davidson. Jadi kakakku di Amerika masukin motor, aku yang ngurusin di sini dari mulai motor itu keluar sampai dengan motor itu diserahkan ke garasinya pembeli ibaratnya gitu. Nah, satu saat ada satu motor yang limited edition Harley Davidson itu dibeli sama seseorang. Pada saat dibeli diserahkanlah dana ke agent untuk bayar pajak, untuk dan lain sebagainya. Tapi ternyata satu skenario cerita berkata bahwa si agent itu membawa kabur uang untuk pembayaran pajaknya. Nah, otomatis pembeli kan nggak mau tahu. Istilahnya yang dia tahu kan aku nih sebagai orang yang berhubungan sama dia. Nah, di titik itu dia minta ganti untuk motor itu sebesar angka 1,3 miliar di tahun 2019 pada saat itu. Nah, masuk situasi itu bisa dikatakan Mas Hendra itu salah satu perjalanan dalam siklus kehidupan aku di mana titik terendah aku di situ gitu. Kenapa dikatakan titik terendah? 2019 rumah aku masih ngontrak, Mas. Aku nggak punya rumah pribadi. Di titik itu, di 2019, aku nggak punya kendaraan. Nggak punya kendaraan sama sekali. Dan di titik itu, saat itu aku punya anak masih kecil, umur 2 tahun, dan di momen itu, kebetulan aku lagi hamil 7 bulan. Dan saat itu kebetulan suami yang lalu itu meninggal, jadi aku tuh single parent saat itu. Nah, di titik itu aku pun tidak punya penghasilan tetap. Artinya misalnya gajian tiap bulan dapat berapa gitu, enggak punya penghasilan tetap. Di titik seperti itu bisa diibaratkan gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua di 2019, 5 tahun yang lalu. Kondisi terburuk situasi, nggak ada rumah, nggak ada kendaraan, nggak ada pasangan, nggak ada income bulanan, dan tersangkut masalah 1,3 miliar untuk menyelesaikan itu. Itu benar-benar kayak kiamat Mas saat itu. Benar-benar kayak what should I do gitu. Apa yang harus aku lakukan? Bingung, khawatir, takut, cemas jadi satu. Di titik itu aku masih harus covering mama karena papa meninggal gitu. Terus kadang juga ada bantu keluarga. Aku juga punya mbak yang ngurusin anakku yang harus aku gaji. Ibaratnya di saat itu untuk susu anakku, untuk makan aku aja, aku masih harus tahajud gitu Mas Hendra. Untuk bisa survive. Aku harus tahajud berdoa sama Allah untuk bisa melangsungkan ini semua. Apalagi ditambah harus mengganti 1,3 miliar gitu. Ini bisa jadi gambaran kalau teman-teman yang punya utang 300 juta, 500 juta, 700 juta, sama nih kurang lebih ceritanya kayak aku. Bedanya aku harus mengganti angka 1,3 M gitu istilahnya. Nah, di titik itu apa yang harus aku lakukan? Agama kan mengajarkan ya Mas Hendra, tahajud ya. Aku lakukan saat itu 2019 tahajud tiap hari, Mas. Tiap hari kok motor belum keluar juga. Oke, berbaik hati dengan banyak orang. Donasi, sedekah subuh, sholawat 10.000 kali, udah Mas dilakukan. Ini kok nggak ada kisi-kisi, jadi setiap aku diteror, kakakku dari luar waktu itu kayak mau dideportase kayak gitu, aku tuh mencari literatur agama mengajarkan apa gitu. Oh, satu lagi, puasa Daud. Puasa yang hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Itu aku lakukan juga, puasa Daud. Masuk 1 tahun, Mas, puasa Daud waktu itu. Tapi motor masih nyangkut juga di bea cukai, belum keluar. Di titik itu udah 1 tahun, masuk 1,5 tahun, teror datang terus, keras teror itu datang, sampai pada satu titik aku, ya Allah, aku harus apa lagi ya? Aku harus bagaimana lagi? Gitu. Apa yang harus aku lakukan? Puasa Daud udah, tahajud udah, terus salawat 10.000 kali udah, duha udah, sholat di awal waktu udah. Ini semua udah, apa yang salah gitu. Nah, di titik pasrah, ini kuncinya nih Mas. Di titik berserah, surrender. Ya, ini titik yang jadi materi di kelas kita kemarin gitu. Di titik surrender, di titik berserah, di titik kita melepaskan.
melepaskan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan istilahnya aku serahkan kepada semesta yang kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya. Aku punya kapasitas untuk berpikir dan ada sesuatu yang ketika itu terjadi aku sama sekali nggak punya kuasa untuk mencari solusi itu. Nah di titik ya Allah aku harus bagaimana lagi ya untuk ini gitu. Di situ aku ketemu satu pengetahuan tentang quantum jam. Ya, quantum jam itu adalah temuan dari Albert Einstein, Mas. Albert Einstein itu menceritakan bahwa kamu bisa menciptakan realita kamu dengan cara quantum jam. Quantum jam itu adalah mengambil rasa di masa depan, kan Harley-ku keluar di masa depan ya, masih Iya. nanti gitu istilahnya. Nah, rasa masa depan itu ditarik di sekarang. Jadi saat aku tahu, oh quantum jam aku lakukan saat itu. Rasa motor itu sudah ada, rasa motor itu sudah aku terima, rasa motor itu udah keluar dari bea cukai, rasa motor itu yang pada akhirnya aku berikan kepada pembeli dan pada akhirnya semua permasalahan itu lancar, aku lakukan di 5 menit sebelum tidur, aku buat video dalam pikiran. Jadi pada saat itu ada clue setelah aku sholat tahajud tuh waktu itu buka YouTube quantum jam. Satu lagi adalah the law of assumption. Jadi apapun yang kita asumsikan itu yang terjadi. Jadi aku mengasumsikan Harley gampang mudah keluar pasti ini gitu. Aku asumsikan seperti itu. Itu pasti terjadi secara teori gitu. Tapi ternyata pada saat aku lakukan, Mas, quantum jam, law of assumption, belum keluar juga, Mas. Aku lakukan selama 3 bulan. Law of attraction, istilahnya dari The Secret, terus bersyukur. Belum, Mas, belum keluar juga. Oke. Motor itu belum keluar juga. Ini pengalaman aku ya. Aku nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain, quantum jam langsung keluar mungkin ya. Cuma ini cerita pengalaman aku. Pada saat itu akhirnya aku berpikir, ini apa yang kurang ya? Apa yang belum aku pahami gitu. Nah, dibawalah aku pada sebuah cerita teman aku, Teh Feby belajar self katanya, yang Pak Faiz ya. Cuma waktu itu di 2012 aku belajar self Pak Faiz waktu itu dari teman tentang rilis emosi, tentang tapping kayak gitu. Cuma memang spiritual awakening aku mungkin saat itu belum gitu. Jadi saat itu tuh belum mudeng ya rilis aku pasrah bersyukur kayak gitu-gitulah. Cuma aku belum klik saat itu jadi motor itu juga belum keluar. Saat itu ini motor nggak keluar gitu. Akhirnya belajar lagi, Mas. Belajar lagi namanya Diamond Cutter Wisdom. Dosennya itu adalah orang Amerika dari Arizona, namanya Gese Michael. Dia itu punya murid dan mengajar udah di 43 negara di dunia. Ya. Pelajaran itu adalah pelajaran dari kebijaksanaan kuno yang mengupas bahwa kalau kamu mau sesuatu, berikan dulu itu kepada orang lain. Contoh misalnya, kalau aku mau motor aku keluar, kan itu wish ya, wish come true ya. Aku pengen motor itu keluar. Artinya, wish aku ini aku kasih dulu ke orang dengan cara mewujudkan wish orang lain terjadi. Contoh, gampang-gampang aja misalnya mama aku aduh pengen kebab misal atau pengen wish dia apa gitu pengen sesuatu pengen buah pengen apa semua wish come true tuh oke, aku penuhin aku jalanin itu ceritanya begitu tuh kalau untuk Diamond Cutter. Tapi di titik terdalam pelajaran Diamond Cutter itu belajar tentang kekosongan, Mas Hendra. Belajar tentang kekosongan artinya kita harus mengosongkan ego kita. Ya, kita harus mengosongkan keinginan kita harus mengosongkan segala hal, wanting, ego, keinginan, hasrat, kita kosongkan, kita serahkan ke semesta yang maha tahu jalannya. Gitu, substansi tertingginya. Nah, pada saat belajar Diamond Cutter di 2019 pada saat itu, dia kelasnya macam-macam, Mas. Jadi di tahap pertama itu ada workshopnya 13 juta. Nah, tapi sebelum workshop itu ada study group dulu. Di study group kita belajar, ternyata di study group itu mulai diceritakan ada workshop 13 juta. Karena aku udah tahu quantum jam saat itu, akhirnya workshop 30 juta. Kan aku buat susu anak aja aku tahajud ya. Iya. Gimana dengan 13 juta ini? Aku pakai quantum jam ini.
Tapi syarat nolnya Quantum Jam, kalau buat aku ya, itu adalah berprasangka baik terhadap Allah di atas rata-rata. Itu 2019. Jadi aku hanya tahu dan memahami bahwa Allah baik, baik banget, baik sekali, sangat baik. Apapun yang aku mau, pasti Allah kasih. Itu mindset yang nggak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Jadi aku punya keyakinan, bukan keyakinan ya, punya rasa berprasangkanya tuh di luar rata-rata orang nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, akhirnya aku mikir, oke, aku mau pakai Quantum Jam nih, mau ikut kelas itu supaya Harley-ku itu keluar gitu. Biar aku nggak deg-degan, nggak punya rasa bersalah, karena waktu itu ada gambaran kalau Harley ini nggak keluar, kakak aku dideportasi, aku lagi hamil, ntar urusan sama polisi, wah panjang ceritanya gitu. Nah akhirnya dari situ aku Quantum Jam. Quantum Jam, aku bayangkan aku ada di kelas itu, aku bayangkan prosesnya, jadi bikin videonya bergerak, Mas. Kayak aku nonton XX1 gitu. Aku nonton XX1, aku nonton diriku sendiri yang sudah mengalami itu. Dan kuncinya Mas Hendra, ini kunci banget nih buat teman-teman semua, kuncinya adalah rasa. Kuncinya harus pakai bahan bakar roket emas di dalam video itu. Maksudnya apa? Kita benar-benar ada di situ, dirasa itu pada saat kelas itu ada, bagaimana kelihatannya, bagaimana kedengarannya kelas itu, bagaimana aku menghirup ruangan di kelas itu, bagaimana aku merasa kelas itu benar-benar ada, sampai di titik aku nggak bisa ngebedain ini bener apa enggak ya gue udah di kelas. Kalau belum tubuh kita bersensasi, 5 panca indera, mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mengambu wangi AC dan ruangan yang indah, terus tangan kita meraba kursi gitu ya. Dan hati kita tuh yang, ya Allah makasih ada di kelas yang harganya 13 juta gitu, makasih banyak gitu. Kalau belum sampai begitu belum berhasil Quantum Jam ya. Oke. Harus sampai bulu kuduk ini merinding. Harus sampai dia muncul gitu, sensasinya, sensasi tubuh muncul bergetar. Aku Harus praktek dulu. ya, Aku harus praktek. praktek. Oke, harus sampai kamu ada di situ gitu. Kamu ada di kelas itu, kamu ada di sana sampai tubuh kamu bersensasi. Jadi aku biasanya bikin video tuh minimal 5 menit aku bikin video. Oke, yes, udah dapet, udah kelas, yes, udah kelas. Setelah itu ditutup. Ya Allah yang maha baik semesta, yang begitu indah. Terima kasih, aku udah kelas itu, makasih banyak, terima kasih. Sampai 9 kali, terima kasih. Makin dalam terima kasihnya, makin masuk ke bawah sadar kita. Karena bawah sadar kita itu kan ada critical area ya, yang harus kita tembus. Nah, makin kita thank you, makasih, 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 makasih. Setelah 9 kali, makasih. Dan aku tertidur, Mas. 5 menit sebelum tidur jangan ingetin utang ya, teman-teman ya. Jadi kejadian utang banyak nagih. Jadi aku membiasakan, aku tidak akan mau tidur sampai hati pikiran aku bergetar dalam kebahagiaan dan rasa terima kasih. Di situ aku tidur. Mas Hendra tahu nggak kejadiannya apa? Ini manifest aku yang pertama nih ya, karena manifestnya ada lebih dari 20 dengan cara yang sama. Manifest aku yang pertama tuh ini manifest aku yang pertama. Itu belum pakai Sedona method, belum pakai releasing, belum pakai stay di ruang kelimpahan, belum pakai itu, belum. Ini masih yang sederhana. Nah, di situ seminggu kemudian, jadi aku membiasakan selama berhari-hari aku lakukan itu, dan di terakhir sebelum aku tidur dan video itu aku selesaikan, video dalam pikiran itu, aku memang membiasakan diri untuk mengikhlaskan. Let go. Jadi set the goals, rumusnya nih, set the goals and then make a video in your mind. Kedua, yang ketiga feel, give very fully feel di situ. Kasih rasa bahan bakar roket emas, bukan bahan bakar Pertalite ya, Mas Hendra. Kasihnya bahan bakar roket emas, kasih rasa yang dalam, yang sensasinya luar biasa ada di situ gitu. And then let go.
set goals, okay, make a video in your mind, and then give the feel with high vibration. Yang keempat, let go atau lepaskan. Jadi pada saat setelah itu aku, ya Allah, aku ikhlaskan, aku lepaskan, aku serahin sama Allah. Dah, tidur setelah itu. Dan setelah itu aku nggak pikirin, aku nggak tanya bisa apa enggak, aku nggak tanya waktunya kapan, karena aku sudah berprasangka luar biasa, Allah terlalu indah buat aku, baik banget gitu. Nah, kejadiannya seminggu setelah itu, temen aku kasih tahu, Feby, ada buka beasiswa buat kelas 13 juta itu. Dan aku lolos, Mas, beasiswanya. Wow, keren, keren. Seminggu tuh ya, seminggu. Aku lolos beasiswanya. Aku belajar waktu itu ke Surabaya, tapi yang luar biasa adalah ada satu kejadian di mana aku sampai bandara tuh, waktu itu bandara masih di Hussein, waktu di Bandung tuh, Bandung ke Surabaya. Pas aku sampai di bandara, aku telat, Mas, pesawat udah terbang. Dan aku saat itu nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang banyak untuk beli tiket baru, kecuali ada 250.000 di dompet aku. Saat itu 250.000 itu pun nggak akan cukup kalau aku pakai tiket buat kereta ke Surabaya. Nggak cukup itu, nggak cukup. Jadi pada saat dibilang Mbak telat dan Mbak ketinggalan pesawat, aku lemes, badan aku lemes, 13 juta lewat dong, kelas aku lewat dong. Tapi aku inget, kan aku punya prakondisi hukum nomor 1 ya. Hukum nomor 1 mengatakan berprasangka baiklah kepada Allah. Semuanya ketika selaras dengan terima kasih dan bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Jadi kunci hidup aku itu cuma terima kasih, bersyukur, dan bahagia. Udah, yang lainnya aku nggak lihat. Realita nggak penting. Yang penting itu adalah respon. Oke. Realita nggak penting. Tutup mata aja sama realita. Yang penting itu respon kita. Apapun kejadiannya, just say, makasih Allah, makasih, bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Jadi pada saat itu, aku lemas, aku duduk di tempat ruang tunggu, belum keluar bandara saat itu, aku ingat, aku punya hukum yang pertama dalam hidup aku, Allah baik banget, berprasangka baik. Dan kunci kedua adalah berterima kasih, bersyukur. Oke, aku duduk tenang. Dan aku memang membiasakan diri, Mas, kalau ada masalah atau apapun, pause dulu sebentar. Diam dulu sebentar, sadari nafas. Aku tenang dulu, sadari nafas. Pada saat itu, aku mereview pikiran aku. Oh, aku pernah donasi ke yatim. Jadi aku ngumpulin vibrasi naik dulu nih buat bilang terima kasih. Oke. Aku kumpulin vibrasi buat naik dulu, karena kan kalau lagi sedih, lagi nangis segala macam, ke bawah tuh sama vibrasi nangis, sedih, khawatir, kecewa. Saat itu aku berusaha memahami bahwa abaikan realita, up your vibration. Aku yakin selalu ada kebaikan dan solusi dari Allah. Saat itu mau kelas itu hari Sabtu, itu di Jumat siang gitu. Aku harus sampai di sana karena registrasi dan lain-lain, kelas jam 8:30. Nggak akan keburu untuk aku berangkat besok. Harus berangkat hari ini, di mana uang 250.000. Aku diem dulu, terus aku bilang dalam hatiku, apa yang harus aku lakukan? Wahai semesta, wahai Allah yang baik, wahai semesta, apa yang harus aku lakukan? Di situ nuraniku bilang, diem dulu sebentar. Terus dari situ aku ingetin bahwa, oh ya, aku pernah donasi, aku pernah berbuat baik, aku pernah ke panti jompo, aku pernah bantu temanku yang sulit. Dan di situ aku bilang, ya Allah, terima kasih banyak, terima kasih. Aku masih merem, nggak ngelihat sekitar, masih bilang makasih. Aku yakin situasi kali ini tuh hanya sinyal semesta, ada kebaikan lain mau hadir dalam hidup aku. Aku masih merem, terus aku ngerencanain uang yang 250.000 ini mau aku kasih ke 2 atau 3 orang, 50.000 ke itu, ke mbak-mbak yang suka ngebersihin WC itu loh, Mas. Kalau di bandara itu kan suka ada mbak-mbak cleaning service ya. Jadi saat itu, aku mau cari mbak-mbak, saat itu just want to be sending love aja. Cuma pengen sending love, berbagi keindahan, berbagi kebaikan, nggak mikir apa-apa. Aku hanya mau
mau berbahagia, tenang, dan bersyukur gitu. Akhirnya aku ke kamar mandi toiletnya bandara, ada mbak-mbak, terus aku, "Mbak, ini buat jajan anak ya?" "Hah? Ini apa Bu?" Kata dia. "Iya buat jajan anak Mbak." "Bu, kebesaran?" "Enggak, ini simpen aja, anak-anak pasti suka." Terus aku lihat wajah Mbak itu bahagia gitu nerima uang 50.000. Aku juga jadi seneng gitu kan. Terus aku Eee, cari lagi. Jadi aku tuh sang pencari pembersih toilet gitu. heeh heeh. Aku cari lagi Mbak yang kedua, aku kasih lagi, aku rekam wajah bahagianya. Ya seneng banget, bahagia bahagia bahagia, udah. Terus aku diem, terus aku, berdoa lagi gitu untuk, "Ya Allah terima kasih aku masih merem, Ndra, Mhm. tiba-tiba ada suara gitu yang, "Feby Feby lo lagi ngapain?" Kata dia gitu. Pas aku Mhm. melek ternyata ada 2 temen aku. Inget banget 2 temen aku tuh namanya Mas Tresa sama, Lia. 2 temen aku tuh nyamperin aku, "Feb, nggak berangkat? Febi kan, itu ya, kelas Surabaya kan besok, workshop 1, 2, 3." "Iya." "Terus kenapa belum berangkat?" "Tiket aku angus." Diketawain kan sama temen aku yang 2. Ketawa ya temen aku. "Entar ya, entar gue samperin lu lagi, gue mau, ini dulu tiket ke dalam." "Oke, dalam." Tiba-tiba temen aku yang satu, Nita sama Teresa manggil, "Febi, sini deh." "Kenapa?" "KTP lo mana?" "Buat apa orang gua ini nggak jadi," gitu. "Enggak, KTP lo, kita udah sepakat mau beliin lo tiket." Itu itu pertolongan nggak nunggu besok loh, Mas. Mmm, mhm mhm. Ketika vibrasi kita selaras dengan apa yang kita inginkan, semesta berkonspirasi. Weas, konspirasi semesta ini ya. Ketika vibrasi kita koheren atau vibrasi kita itu selaras atau resonasinya di situ, di tiket itu, di pesawat itu semesta berkonspirasi gimana caranya menggiring temen aku gitu ya. Akhirnya Mhm. beli dan waktu itu tiket aku tuh harganya cuma 700 berapa dan dibeliin tiket yang harganya hampir sejuta berapa gitu. Jadi Oke. naik level, Iya iya, naik level upgrade ya? naik pesawat. Nah di pesawat itu aku tuh yang namanya, oh aku mikir gini, "Oh kayak gini nih polanya." Udah mulai nih mikir buat ngeluarin Harley dengan cara yang sama. Mmm, "Oh mhm. kayak gini nih polanya." Nah tapi aku ingat berbulan-bulan aku belajar diamond cutter, aku belum pernah ketemu Geisha Michael itu. Aku baca bukunya Bibit Cinta dan buku itu terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Dan aku tuh punya mimpi, aku pengen ketemu orang ini, pengen ngobrol sama orang ini. Sebenarnya pada saat waktu aku berangkat ke Surabaya, berikutnya tuh mau ada event public talk yang bakal ketemu dia. Aku mikir, berarti aku bisa ulang nih keajaiban yang pertama ini, workshop 1, 2, 3 untuk yang berikutnya gitu kan. Nah akhirnya ikut workshop ini selesai, aku mulai tahu, oh oke, berarti substansinya itu ya. Aku mulai catat Mas Hendra, kisi-kisinya untuk bagaimana realita itu terjadi gitu. Nah akhirnya berikutnya aku dikasih tahu lagi, mau ada kelas Geshe Michael datang dari Amerika ke Indonesia di Bali di Sofitel di Nusa Dua waktu itu berbayar 25 juta. Nah, berbayar 25 juta. Nah, pada saat itu sebelum ke Bali itu ada public talk dulu tuh di Surabaya. Murah kalau itu public talk-nya itu cuma 500.000. Kalau 500.000 itu bisa. Cuma aku ngincer yang 25 juta untuk kelas yang bener-bener dalam banget gitu di situ. Saat itu kan nggak punya uang untuk itu. Tapi Mhm. pada saat waktu dari Bandung, setelah pulang workshop, akhirnya aku pulang, berikutnya ada kegiatan itu, aku mau berangkat ke Surabaya, tapi inceran aku yang 25 juta ini. Aku mikir, berarti aku bisa dong lakukan hal yang sama seperti aku gratis workshop ini. Nah, yang aku lakukan apa coba Mas Hendra? Mmm, Again, quantum jam. Jadi pada saat aku dari Surabaya mau ke dari Bandung mau ke Surabaya, eee, aku lakukan hal yang sama. Di pesawat, aku buat video dalam pikiran. Logika simpel saat itu ya, lucu-lucuan. Kalau aku, bikin video dalam pikiran, quantum jam di atas pesawat, kan deket ya sama langit. iya iya, bener Jadi juga. manifestnya tuh bener-bener gila. Cobain cobain ya Mas Hendra,
pada saat di atas pesawat selama perjalanan, just make a video in your mind, and then kasih bahan bakar roket emas, and then let go. Terjadi loh. Itu aku berkali-kali lakukan. Jadi pada saat ada kelas yang mahal, 25 juta saat itu, aku lakukan itu. Jadi pada saat di pesawat itu kan bakal turun di Surabaya. Tapi pada saat aku udah ada, udah terbang nih ke Surabaya, aku diem, aku merem, and then aku buat video dalam pikiran di kelas bersama Geisha Michael dan teman-teman yang lain tentunya dari berbagai negara. Nah, aku buat, jadi sepanjang Bandung-Surabaya kurang lebih 40 menit, apa 30 menit lebih, 40 menit, itu sepanjang itu videonya. Jadi di video itu aku udah di kelas aja, jadi aku duduk di pesawat, tapi pikiran, perasaan, getaran hatiku, vibrasi tubuhku, sensasi tubuhku tuh ada di Bali. Gitu. Sampai akhirnya aku tersadarkan sama suara, attention please, gitu kan. Attention please, dari si pramugari itu kan. Tapi di situ aku attention-nya aku gambarkan mengiang di kupingku tuh welcome to Bali gitu. Padahal turunnya di Surabaya. Jadi pada saat itu welcome to Bali dan aku lihat langit dan aku lihat wow Bali. Padahal Surabaya. Padahal saat itu Surabaya gitu, tapi Bali, yes, nginjekin kaki lagi di Bali gitu. Dengan happy, bahagia, tanpa penolakan sedikit pun. Jadi ya itu mungkin bedanya aku sama teman-teman yang lain ya. Aku nggak ada seliweran pikiran bisa nggak ya, mungkin nggak ya, enggak, karena udah ada hukum pertama tadi. Aku berprasangka di atas rata-rata prasangkanya tentang Allah tuh, luar biasa gitu. Nah, akhirnya di Surabaya udah nih ketemu Geisha Michael, cuma kan public talk-nya tahu nggak Mas Hendra dihadiri berapa orang? Berapa? 1.000 orang. Wow. Dari berbagai macam negara. Vietnam, Kamboja, Uni Soviet, 43 negara, Mas. Dan di situ aku lihat, wow, ini teman-teman luar biasa banget dari berbagai negara mau pada datang. Pada saat Geisha Michael ngajar, di situ kan memang orang Bandungnya itu cuma ada beberapa, dan waktu itu aku lagi nanganin satu project sosial, bantuin satu ibu-ibu di Bandung untuk grow ekonomi mereka, dan kebetulan aku ketua kelompoknya. Jadi waktu itu disebut, Geisha Michael, this is Feby from Bandung, gitu. Jadi dia, hi Feby, jadi sempat kenal wajah aku tuh. Tapi aku nggak puas sampai di situ, nggak puas cuma berfoto dan lain-lain. Pada saat itu aku mikir lagi, ini dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, bisa nggak ya aku ketemu sama Geisha Michael berdua aja, aku sama dia, nggak ada yang lain, nggak ada interupsi dari siapapun, aku berdua sama dia, deep talk, ngobrol. Logikanya nggak mungkin, karena bodyguard-nya banyak. Kedua, teacher-teacher di seluruh dunia ngelilingin dia. Dan kalau mau ketemu dia, ngobrol sama dia, protokoler, lebih dari menteri. Karena udah kayak artis dia. Dia itu sahabatnya Warren Buffett. Dia itu adalah orang yang luar biasa, yang bikin perusahaan diamond, Undine Diamond saat itu, yang perusahaannya dibeli sama Warren Buffett. Saat itu. Jadi betapa susah tuh kayak mau ketemu Bon Jovi. Banyak ring-ringnya. Orang pas datang juga, bodyguard-nya, teacher. Jadi kayaknya logikanya nggak gimana caranya, protokolnya untuk ketemu dia apa segala macam, gimana caranya gitu. Susah. Ini orang udah terlalu terkenal gitu, udah terlalu terkenal. Di dunia ini ya, di dunia training lah istilahnya. Sampai sekarang masih ada, nanti linknya Mas Hendra aku kirim. Sosok dia, luar biasa, masih hidup. Nah, terus di situ akhirnya aku mikir, nggak ada yang nggak mungkin. Aku punya Allah yang maha baik, gitu loh. Nggak ada yang nggak mungkin ini, nggak ada yang nggak mungkin. Mas Hendra tahu nggak yang nggak mungkin apa? Apa? Yang nggak mungkin adalah makan kepala sendiri, itu nggak mungkin. Kalau makan kepala orang lain? Jadi selama bukan makan kepala sendiri, semuanya bisa terjadi. Sip. Bisa terjadi. Jadi maksud ya, aku cerita ini buat teman-teman juga, nggak usah terlalu serius menghadapi kehidupan, santai-santai aja, asik-asik aja. Karena kunci dari manifestasi adalah santai, relax, fun, seru,
happy. Hmm. Itu kunci manifestasi. Karena di dalam ketakutan, kebingungan, ketegangan, frekuensinya tidak selaras sama semesta. Tidak selaras sama proses penciptaan. Nggak selaras dengan apa yang kamu mau. Yang kamu mau itu, dia ada di frekuensi happy, senang, bahagia, bersyukur, fun, gembira, gitu. Jadi saat itu aku bercanda-bercandain aja Mas gitu. Nggak ada yang nggak bisa, ini bisa. Tinggal bikin video, tinggal kasih rasa, tinggal let go. Kan gitu, rumusnya cuma gitu, simpel banget. Di kelas juga kan itu yang diceritain kemarin tuh Mas, kelasnya. Iya. Nah, jadi pada saat itu, akhirnya aku pakai cara yang kedua. Pertama aku mau ikut kelas yang 25 juta itu. Gimana caranya nih? Ini ada 2 goals nih aku berangkat ke Bali nih. Aku pengen kelas itu harga 25 juta. Yang kedua, yang goals ketiga, manifestasi ketiga. Aku mau deep talk sama dia tanpa siapapun, tanpa ada siapapun di situ. Wah, itu challenge banget. Iya. Nah, akhirnya pada saat selesai kelas, aku diem dulu sebentar, pause dulu sebentar, relax dulu, diem dulu, sadari nafas dulu, baru di situ aku bikin video. Aku bikin video bahwa aku ada di kelas itu, aku rasakan, aku feel itu luar biasa. Kan kelasnya hari Sabtu, itu Jumat waktu itu. Kok di Jumat belum ada kisi-kisi, sampai malam belum ada kisi-kisi. Tiba-tiba temanku kasih tahu salah satu panitia, Ifat, aduh salah satu guru dari Amerika datang. Nah, kita kan, dia cerita sama aku gitu ya, kita kan Feb udah siapin tuh masing-masing satu teacher, jadi ini ada Geisha Michael, ada teacher-teacher dari seluruh dunia Mas Hendra, ada teacher dari China, teacher Hong Kong, teacher Jepang, karena kan untuk mendistribusi berbagai negara dengan bahasa mereka masing-masing, dari Soviet, dari Kamboja, tiba-tiba satu teacher yang dari Amerika itu harusnya datangnya cuma 2, ini 3 orang datang. 3 orang datang, otomatis 1 orang harus ada translator bahasa Inggris. Jadi ada pendamping 1 nih kita orang Indonesia, dan itu volunteer gitu loh. Maksudnya tim lah. Aku bingung Feb jadinya, kata dia gitu kan ya. Terus Ibu butuh apa? Kata aku, mungkin aku bisa cariin teman atau gimana. Ya butuh volunteer yang pada saat teman kamu ngomong bahasa Indonesia, kamu tuh bisa terjemahin ke dia dengan bahasa Inggris. Tiba-tiba dengan spontan, Mas Hendra, padahal aku bahasa Inggrisnya yes, no, oke, thank you, gitu doang. Tiba-tiba itu spontan aku bilang, aku bisa, aku aja jadi volunteernya. Serius, Feb, bisa? Iya. Terus, beneran, Feb? Iya, bener, bisa. Oke, kalau kamu jadi volunteernya, pembayarannya nggak angkanya segitu, tapi kamu tetap harus bayar. Oh, jadi berapa? Angkanya tuh bener-bener cuma 20%-nya dari harga 25 juta gitu. Hah, serius? Ya serius, ya udah. Tapi aku nggak punya uang sekarang. Pokoknya kita butuh volunteer, kita butuh yang nerjemahin. Kamu bayar dicicil kayak mau entar kayak mau tahun depan kayak terserah kamu aja deh. Daripada ini nggak ada yang nge-handle. Akhirnya aku berangkat dong ke Bali. Berangkat dengan bawa sisa uang cuma 500.000 saat itu. 500.000 kan gue harus beli tiket ya ke Bali. Aku coba hal yang sama, itu kan bisa dikatakan manifestasi kecil lah. Tiba-tiba masuk duit, bisa beli, bisa jalan ke Bali. Pada saat dari Surabaya ke Bali, ini kelas sudah di tangan gitu ya. Keberangkatan pada saat dari Surabaya ke Bali, aku bikin manifest lagi, Mas. Yaitu manifestasi yang bertemu hanya berdua aja dengan the real teacher Geisha Michael Rose ini. Dia umurnya sekarang hampir 70 kayaknya umurnya. Nah, dari situ di sepanjang penerbangan antara Surabaya ke Bali, aku make a video in my mind lagi gitu, dan kasih bahan bakar roket emas. Aku ngobrol sama dia berdua, di sekeliling itu nggak ada siapa-siapa, aku hanya dia, aku nanyain soal pelajaran dan sebagainya. Setelah itu aku let go, aku lepasin. Nah, kejadiannya pada saat kelas terjadi, itu kelas Mas Hendra, sama persis seperti video yang aku bikin. Keren banget sih. Di depan. Iya. Ketawa, detailing banget kejadiannya.
aku duduk di depan, Geisha Michael di sini, terus semua flow berjalan dan lain-lain. Dan dilalanya aku di kamar itu cuma sendiri, Sofitel yang kamarnya, oh my God, itu rate-nya juga bisa luar biasa banget gitu istilahnya. Biasanya artis Hollywood dan lain-lain di situ gitu. Dan aku menikmati sekali di sepanjang aku menikmati kelas selama 3 hari waktu itu di Bali, aku bikin video terus. Nah, berikutnya, aduh gimana caranya ya bisa ada momen di mana aku bisa ketemu sama dia berdua. Oh oke, kita let go aja. Kita lepasin aja keinginannya, bikin video dulu lalu lepasin. Nah, pada akhirnya proses perjalanan itu cuma sehari merealisasikan aku ketemu Geisha Michael itu. Nah, pada saat penerbangan mau pulang, kita lagi siap-siap bagasi apa segala macam, aku ternyata penerbangan terakhir nih, mau balik kita, mau penerbangan terakhir dan teman-teman tuh udah pada pulang duluan dan lain-lain. Pada saat aku mau masuk ke apa namanya tempat di Bali itu, penerbangan di Bali, pas aku lagi dorong-dorong gitu ya, lagi dorong-dorong bagasi aku, tiba-tiba kan ada pintu kebuka gitu ya, Mas Hendra ya, pintu kebuka otomatis kayak gitu. Pas pintu kebuka, Mas Hendra tahu nggak? Ada Geisha Michael lagi diri di depan pintu itu sendiri, megang tas dia, lagi nunggu bagasi atau nunggu temennya, aku nggak tahu itu. Dan pada saat pintu terbuka, aku kayak kehipnotis, diem gitu. Oh my God, dia sendiri. Terus aku lihat di sekelilingnya nggak ada siapapun, nggak ada satupun orang di situ, Mas. Nah, karena kita pernah kenalan di Surabaya, dia bilang, "Hai Feby, you're in Bandung," kata dia gitu kan, ngomong pakai bahasa Inggris. "Hi, Geisha Michael, yes, can I talk to you for 3 or 5 minutes?" Oh, oke. Dan akhirnya kita ngobrol. Oke. Setengah jam, deep talk di situ. Wow, di situ mulai ada clue untuk manifest keempat Harley aku. Itu mulai kuat di situ. Kejadiannya kan nggak biasa semua ya, antara beasiswa, ketinggalan pesawat, ikut training Bali yang nggak ada duit sedikit pun saat itu 25 juta, dan ketemu Geisha Michael 4 ini akhirnya membangunkan kesadaran aku. Ternyata Allah deket. Oke. Ternyata dia lebih dekat daripada urat leher. Ternyata bagian dari dia, bagian dari keindahan Allah, itu bisa kita rasakan di dalam nafas. Itu bisa kita sadari di kala kita bernafas. Ya. Udah, Yang kita itu nggak pernah bisa disadari sama banyak orang. Syukur